Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum كيف حالكم؟ warahmatullahi طيب هذا wabarakatuh. اللقاء سنبحث عن باب اللباس. Kita sambung pembahasan yang kemarin tentang bab al-libas. Kemarin kita telah membahas beberapa adab yang berkaitan dengan adab dalam berpakaian. Di antaranya adalah tidak memakai pakaian yang sempit dan tipis. Selanjutnya tidak memanjangkan celana bagi laki-laki melewati mata kaki, dan selalu memperhatikan penampilan dan sebagainya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang ijtinabu tashbihur rijal fi libasihim bin nisa wa ijtinabu tashbihun nisa fi libasihim bir rijal. Halaman 52. Buka halaman 52. Yang di sini apa yang dimaksud dengan ijtinabu tashbihur rijal fi libasihim bin nisa, yaitu laki-laki tidak menyerupai perempuan dalam berpenampilan, dalam berpakaian, dengan tidak memanjangkan rambutnya, tidak memakai pakaian yang perempuan, tidak menggunakan alat-alat yang digunakan oleh perempuan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Rawal Bukhari fi sahihaihi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Nah, tadi kita telah membahas tentang laki-laki yang menyerupai perempuan. Sekarang adalah perempuan atau wanita yang menyerupai laki-laki. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah telah berkata di sini la'ana, yaitu dilaknat, akan dilaknat orang itu. Ketika orang itu sudah dikatakan dilaknat, berarti dia tidak akan mendapatkan syafaat ataupun kebahagiaan di akhirat. Jadi kenapa tidak boleh diperbolehkan? Karena memang fitrahnya laki-laki diciptakan sebagai orang yang tegas, orang yang gagah. Beda dengan perempuan yang menyukai keindahan, yang menyukai berpenampilan yang baik. Jadi tidak boleh dicampur, tidak boleh disamakan. Dan di sini ada hadis rawa Ahmad wa sahihahu al-Albani an Ata'in an rajulin min Hudailin qala ra'aitu Abdullah bin Amri bin al-As wa manziluhu fil hilli wa masjiduhu fil haram qala فبين أنا عنده رأى أم سعيد بنت أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل فقال عبد الله من هذه قال الحديل فقلت هذه أم سعيد بنت أبي جهل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. Hadis ini dikatakan bahwa bukan dari kaum kita barang siapa laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun perempuan yang menyerupai laki-laki, mereka bukan dari kaum kita. Kenapa? Karena mereka sudah dilaknat dan dikeluarkan dari kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Warawa Abu Dawud wa sahihahu al-Albani an ibni Abi Mulaikah qala qila li Aisyah radhiyallahu anha inna mar'atan talbasun na'la. Na'al di sini itu sendal tapi yang dikhususkan untuk laki-laki. Faqalat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulah minan nisa, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki disebut ar-rajulah. Paham tuan? Tapi di sini ada seorang perempuan yang memakai sandal, dan sandal ini yang merupanya sandal yang menyerupai laki-laki. Lalu Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah, lalu Aisyah, bukan Rasulullah, Aisyah berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulah, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Taib nomor 2, hirmatul lubsil harir wa dhahab ala rajul, yaitu tidak dibolehkan untuk laki-laki menggunakan kain sutra dan emas. Rawat Tirmidzi wa qala hasanun sahihun an Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul harir wa dhahab ala dhukuri ummati wa uhilla li anathihim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa diharamkan untuk laki-laki memakai pakaian sutra dan emas. Diharamkan untuk laki-laki menggunakan pakaian sutra dan emas, dan dihalalkan
untuk perempuan. Nah, hadis ini berkata laki-laki tidak diperbolehkan untuk menggunakan sutra dan emas, tetapi untuk perempuan itu dihalalkan, diperbolehkan. Yang selanjutnya, jawazul harir fi thawbi ma lam yazid ala arba' asabi'. Dari hadis yang di atas dikatakan bahwa haram bagi laki-laki menggunakan sutra. Tapi hadis di sini, di poin yang ini, itu diperbolehkan. Diperbolehkan, tapi ada syaratnya, yaitu hanya seukuran 4 jari saja. Dan ini adalah ukuran yang 4 jari ini juga dicampur dengan kain yang lain, yang dimana kain sutranya itu lebih sedikit daripada kain yang lainnya. Rawa Muslim an Suwaid bin Ghafalah anna Umar bin Al-Khattab khataba bil jabiyah faqala naha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa baudi' isba'aini aw salasin aw arba'. Di sini Umar berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki untuk menggunakan kain sutra kecuali ukuran 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Jadi batas tertingginya itu ukuran 4 jari. Jadi ketika kain sutra ukurannya cuma sebesar 4 jari, selebar 4 jari, itu tidak dipermasalahkan. Tetapi juga harus dicampur dengan kain yang lainnya. Tetapi kalau sutra itu sendiri, satu baju sutra itu sendiri, itu tidak diperbolehkan, yaitu diharamkan. Selanjutnya, jawazul lubsil khatim, yaitu diperbolehkan untuk laki-laki menggunakan cincin. Rawal Bukhari fi sahihaihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqin wa kana fi yadihi thumma kana ba'du fi yadi Abi Bakrin thumma kana ba'du fi yadi Umar thumma kana ba'du fi yadi Utsman hatta waqa ba'du fi bi'r Aris naqshuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadis ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan cincin. Dan ketika Rasulullah meninggal, cincin ini dipindahkan kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, cincin ini dipindahkan kepada Umar. Ketika Umar meninggal, cincin ini dipindahkan kepada Utsman. Dan seterusnya sampai cincin ini jatuh ke sumur Aris. Ini nama sumur ya, Aris. Nama sumur Aris. Rasulullah pernah menggunakan cincin, dan cincin itu diwariskan ke khalifah selanjutnya. Selanjutnya rawal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min dhahabin aw fiddatin wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. Tapi hadis ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan cincin dari emas. Dan ketika sahabat yang lain, umat yang lain melihat Rasulullah menggunakan cincin dari emas, maka mereka mengikutinya. Nah, setelah Rasulullah melihat para umatnya mengikutinya, sahabatnya mengikutinya, maka Rasulullah membuang cincin itu. Dan berkata, la albasu abadan, aku tidak akan menggunakannya selamanya. Ini cincin emas. Tetapi setelah itu Rasulullah menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Dan cincin ini ketika Rasulullah meninggal diwariskan, yaitu dari Rasulullah ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, sampai cincin ini jatuh ke sumur Aris tadi. Terima mafhum? Jadi untuk penggunaan cincin diperbolehkan, tapi bukan cincin emas. Tuh, paham tun? Selanjutnya, an-nahyu an lubsil khatim fi sababah. Di sini sababah ya, bukan as-sabahah wal wusta. Rawat Tirmidzi wa qala Hasan sahih an Ali radhiyallahu anhu qala na'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qasi wal misarah al hamra wa an albasa khatimi fi hadhihi wa asyara ila sababah wal wusta. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah melarang untuk menggunakan cincin di jari telunjuk dan jari tengah.
Paham tuh? Jadi cincin itu ada tempatnya digunakannya, disunahkannya di mana nanti akan dijelaskan di poin selanjutnya. Yang jelas untuk di jari telunjuk dan jari tengah itu tidak diperbolehkan. Jadi selanjutnya istihbab lubsil khatim fil khindir di sini. Yaitu di mana disunahkan untuk menggunakan cincin di jari kelingking. Rawal Bukhari an Anas qala sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataman qala inna ittakhadna khataman wa naqashna fihi naqshan fala yanqush alaihi ahadun qala fa innahu la ara bariqahu fi khinsarih. Itu hadis ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah pernah membuat cincin dan beliau menggunakannya di jari kelingkingnya. Itu dari sunnah menggunakan cincin itu di jari kelingking dan tidak boleh digunakan di jari telunjuk ataupun jari tengah. Poin selanjutnya jawazul lubsil khatim fil khinsir fil khinsar al-yumna al-yusra. Poin ini menjelaskan bahwa bolehnya menggunakan cincin di kelingking tangan kanan maupun kelingking tangan kiri. Meskipun ada beberapa pendapat ulama di sini, tapi yang rojihnya itu diperbolehkan kedua-duanya. Qad warada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lubsil khatim fil yumna. فقد روى الترمذي من طريق محمد بن إسحاق قال رأيت على سلط بن عبد الله بن وافل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا فقال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه هكذلك. Ini menjelaskan tentang bolehnya menggunakan cincin di kelingking bagian kanan pula. Wa wurida aidan annahu sallallahu alaihi wasallam labisa fil yusra, dan ada di dalam riwayat juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di kelingking tangan kirinya. Hadis yang pertama tadi itu menjelaskan tentang Rasulullah pernah menggunakan cincin di kelingking tangan kanan. Hadis selanjutnya yaitu hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah pernah menggunakan cincin di kelingking tangan kiri. Faqad rawa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila al-khinsir min yadihi al-yusra. Yaitu Rasulullah pernah menggunakan cincin di kelingking tangan kirinya. Poin terakhir pada bab ini zikrullah 'inda khal'i thiyab, yaitu mengingat Allah ketika melepas pakaian, yaitu ketika ada doa yang dibaca ketika menggunakan pakaian, dan begitupun ada doa yang dibaca ketika melepas pakaian. Di sini ada qaulullah ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Surah Al-A'raf ayat 27. Apa maksudnya? Yaitu di sini ketika kita melepas pakaian juga, ketika tidak membaca bismillah, ketika tidak membaca doanya, innahum yarakum. Siapa hu di sini? Innahu yarakum, yaitu asyaitan. Sesungguhnya syaitan itu bisa melihat kita, bisa melihat aurat kita ketika kita tidak menutupinya. Dan satru ma baina aurah bani Adam, dan matanya syaitan yaitu dengan membaca doa bismillah. Jadi ketika membuka pakaian juga harus membaca bismillah. Sini hadisnya rawat Tirmidzi wa sahihahu al-Albani bi tariqihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahadukum al-khala'an yaqulu bismillah. Sini juga hadis yang telah kita pelajari, yaitu penghalang antara mata jin dengan pandangan jin dengan auratnya anak Adam, yaitu dengan membaca bismillah. Wallahu ta'ala a'lam fima aqul. Naktafi bihada, nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.